Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Adelia Rista Anggraini dengan NIM 221B10101. Saya Alfiah Nur Laila dengan NIM 221B10105. Dan saya Wardatut Thaibah NIM 221B10137. Saya Aulia Oktara Madani NIM 221B10108. Di sini kami akan membuat skenario yang menggambarkan aplikasi prinsip-prinsip dalam sesi terapi RED. Sebelum membuat video tentang prinsip-prinsip RED adalah salah satu pendekatan terapi kognitif yang dikembangkan oleh psikolog Albert Ellis pada tahun 1950-an. RED didasarkan pada keyakinan bahwa cara individu mempersepsikan dan menafsirkan suatu situasi secara kognitif dapat mempengaruhi perilaku mereka. RED mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ABC model. Untuk membuat simulasi RED dalam bentuk skenario dengan prinsip ABC model, kita akan menggunakan karakter fiksi sebagai contoh. Berikut adalah skenario yang dapat menggambarkan aplikasi prinsip ABC model dalam sesi terapi RED. Selamat datang Kak Alfi, bagaimana perasaanmu hari ini? Saya sangat cemas tentang presentasi besok. Saya merasa yakin akan gagal. Mari kita lebih telaah. Apa yang membuatmu merasa yakin bahwa presentasi kamu akan gagal? Saya merasa tidak cukup siap dan tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang yang lain? Seperti apa yang membuat Kak Alfi agar tidak gagal? Sebenarnya tidak ada bukti pasti. Saya sudah menyiapkan materi presentasi dengan baik. Bagaimana jika kita mencoba mengganti pikiran negatif yang Kak Alfi pikirkan dengan pikiran positif? Misalnya, Kak Alfi akan memiliki kemampuan untuk sukses karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu terdengar lebih realistis. Saya sedikit merasa lega sekarang. Bagaimana perasaan Kak Alfi sekarang melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Saya merasa lebih percaya diri dan saya siap presentasi besok. Dalam skenario ini, Kak Alfi mengalami proses terapi RED dengan mengidentifikasi keyakinan negatifnya atau yang biasa disebut dengan belief, mengevaluasi bukti yang mendukung keyakinan tersebut, dan mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif untuk mengubah respon rasionalnya atau yang biasa disebut dengan konsekuensi. Dengan pendekatan ini, Kak Alfi dapat mengatasi kecemasannya dan merasa lebih siap untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Baiklah, yang kedua adalah prinsip irrational belief. Untuk membuat simulasi RED atau rational emotive therapy dalam bentuk skenario dengan prinsip irrational belief, mari kita gunakan karakter fiksi lain sebagai contoh. Berikut adalah skenario yang menggambarkan aplikasi prinsip irrational belief dalam sesi terapi RED. Hai Sarah, bagaimana kabarmu hari ini? Hai, saya merasa sedih belakangan ini. Saya merasa down ketika ada teman yang tidak terlalu suka dengan saya. Mengapa perasaanmu dipengaruhi oleh orang yang tidak menyukaimu? Saya merasa bahwa saya harus disukai oleh semua orang agar bisa merasa bernilai. Bagaimana jika kita mengevaluasi keyakinan irasionalmu ini? Apakah benar bahwa nilai dirimu sepenuhnya tergantung kepada orang yang menyukaimu? Sebenarnya tidak. Saya tahu bahwa nilai diri saya seharusnya tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Bagaimana jika kita mencoba mengganti irasionalmu
dengan keyakinan yang lebih rasional. Misalnya, saya akan merasa saya bisa merasa bernilai tanpa harus disukai oleh semua orang. Itu terdengar masuk akal. Saya tidak harus terlalu terpukul jika ada orang yang tidak menyukai saya. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah melihat sisi pandang lain atau dari sudut pandang yang berbeda? Saya merasa lebih lega dan lebih percaya diri. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu membebani diri dengan kebutuhan untuk disukai oleh semua orang. Dalam skenario ini, Sarah mengalami proses terapi Red dengan mengidentifikasi keyakinan irasionalnya atau irrational belief, mengevaluasi keyakinan tersebut dan mengganti keyakinan tersebut dengan keyakinan yang lebih rasional untuk mengubah respon emosionalnya. Dengan pendekatan ini, Sarah dapat merasa lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam menilai-nilai dirinya tanpa terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yang ketiga, prinsip disputing irrational belief. Untuk membuat simulasi Red dalam bentuk skenario dengan prinsip disputing irrational belief, mari kita gunakan karakter fiksi lain sebagai contoh. Berikut adalah skenario yang menggambarkan aplikasi prinsip disputing irrational belief dalam sesi terapi Red. Selamat datang Aulia, bagaimana keadaanmu? Sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa tertekan karena bisnis saya mulai menurun dan saya mulai kehilangan segalanya. Mengapa kamu harus merasa bahwa kebahagiaanmu sepenuhnya tergantung pada kesuksesan bisnismu? Saya merasa saya harus sukses. Untuk merasa bernilai dan bahagia. Oh, bagaimana jika kita menentang keyakinan irasional ini? Apakah benar bahwa kebahagiaanmu sepenuhnya ditentukan oleh kesuksesan bisnismu? Sebenarnya tidak. Saya memiliki keluarga yang menyayangi saya dan banyak hal lagi yang bisa membuat saya bahagia. Bagaimana jika kita mencoba untuk mengganti keyakinan irasionalmu dengan keyakinan yang lebih seimbang? Misalnya, kesuksesan bisnis bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan kamu. Itu terdengar masuk akal. Saya seharusnya tidak terlalu terpaku pada bisnis saya, karena bukan hanya bisnis yang bisa membuat saya bahagia. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Saya merasa lebih lega dan lebih bersemangat lagi. Mungkin saya akan mencoba untuk tidak terlalu fokus pada bisnis saya dan juga memikirkan aspek lain yang bisa membuat saya bahagia. Dalam skenario ini, Aulia mengalami proses terapi Red dengan mengidentifikasi keyakinan irasionalnya atau disebut irrational belief, menantang keyakinan tersebut dan mengganti keyakinan tersebut dengan keyakinan yang lebih seimbang untuk mengubah respons emosionalnya. Dengan pendekatan ini, Aulia dapat merasa lebih tenang dan lebih mampu menghadapi tantangan dalam bisnisnya tanpa terlalu terpengaruh secara emosional oleh kegagalan. Baiklah, yang keempat ialah prinsip cognitive restructuring untuk membuat simulasi Red dalam bentuk skenario dengan prinsip cognitive restructuring. Mari kita gunakan karakter fiksi sebagai contoh. Berikut adalah skenario yang menggambarkan aplikasi prinsip cognitive restructuring dalam sesi terapi Red. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Wardah, bagaimana keadaanmu hari ini? Hai, saya merasa sangat cemas dan khawatir tentang pekerjaan saya sebagai guru. Saya merasa tidak cukup baik dan khawatir tidak memberi pengaruh positif pada murid-murid saya. Mari kita telaah pikiran-pikiran negatif yang muncul tadi. Mengapa kamu merasa kurang baik dalam pekerjaanmu? Saya sering membuat kesalahan dan merasa tidak mampu memotivasi murid-murid saya dengan baik. Bagaimana jika kita mencoba menstruktur lagi pikiran kamu? Apakah
ada bukti yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar tidak cukup baik dalam pekerjaanmu? Sebenarnya tidak. Kita mencoba. Sebenarnya tidak. Beberapa murid saya sudah menunjukkan perkembangan yang bagus dengan bimbingan saya. Bagaimana jika kita mengganti pikiran negatifmu dengan pikiran yang lebih seimbang? Misalnya, saya mungkin melakukan kesalahan, tetapi saya juga memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif pada murid-murid saya. Seperti itu. Bagaimana? Itu terdengar lebih realistis. Saya harus fokus pada hal-hal yang saya lakukan dengan baik daripada terlalu terpaku pada kesalahan. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Saya merasa lebih lega dan lebih yakin dengan kemampuan saya sebagai guru. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan fokus pada hal-hal positif yang telah saya capai. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Silakan. Dalam skenario ini, Wardah mengalami proses terapi RED yang dengan mengidentifikasi pikiran negatifnya, mengevaluasi bukti yang mendukung pikiran tersebut, dan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih seimbang untuk mengubah respon emosionalnya. Dengan pendekatan ini, Wardah dapat merasa lebih percaya diri dan lebih mampu menghadapi tantangan dan pekerjaannya sebagai guru.